Salam, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi puisi yang merupakan sebuah sastra dalam Alkitab sebagai bagian pembelajaran hermeneutika atau ilmu menafsirkan teks Alkitab. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Anton Bernasinaga atas pembukaan opening daripada presentasi kita mengenai tentang puisi. Secara umum, puisi merupakan sebuah karya sastra yang menggunakan pemilihan kata yang indah atau disebut juga dengan imajinatif. Namun, secara sederhana, maka puisi juga dapat diartikan sebagai suatu karya sastra yang terikat oleh matra, oleh rima, oleh ritme, dan juga bahasa-bahasa kiasan. Atau dapat dikatakan bahwa inilah yang menjadi suatu ciri-ciri daripada puisi tersebut. Dalam Alkitab kepercayaan orang Kristen, maka kita dapat menemukan dalam Perjanjian Lama sangat banyak kitab yang berbentuk dengan puisi, di mana kita bisa melihatnya dalam kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Kidung Agung, dan kitab para nabi. Di mana contohnya bisa kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 mengenai tentang nyanyian kebun anggur. Serta juga terdapat sebagian pada kitab Ayub dan juga kitab Pengkhotbah dan juga sedikit pada kitab Pentateuk, di mana kita bisa melihatnya dalam Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-27 mengenai perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Serta terdapat juga bentuk puisi ini di beberapa kitab sejarah. Contohnya dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-5 mengenai nyanyian Deborah dan juga 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-34. Setelah kita menemukan bentuk puisi di Perjanjian Lama, maka kita juga akan menemukan bentuk puisi ini pada kitab Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, puisi pada umumnya digunakan sebagai himne-himne. Contohnya dalam Lukas pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, kemudian 1 Timotius 3 ayat yang 16, serta Ibrani 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, dan sebagainya. Selain berbentuk himne, maka terdapat juga puisi yang berbentuk dengan kata bahagia, yaitu kita bisa menemukannya dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12, walaupun tidak memiliki sebuah sajak. Kemudian dalam Wahyu juga kita akan menemui bentuk puisi, yaitu Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 dan juga pasal yang ke-12 serta pasal yang ke-13. Hampir semua puisi yang terdapat dalam Perjanjian Baru adalah mengikuti sebuah sistematika ataupun pola yang digunakan puisi dalam Perjanjian Lama. Memahami puisi dalam Perjanjian Lama, maka tidak akan sulit untuk memahami puisi Perjanjian Baru. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi kami. Kita masuk ke dalam irama bentuk atau matra, di mana matra adalah bagan yang dipakai dalam menyusun baris sajak, di mana yang berhubungan dengan jumlah, panjang, atau tekanan suku kata. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam contoh. Kita ambil di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saya akan mengasih satu contoh lagi ya teman-teman, yang saya ambil dalam bukunya Ibu, di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-7. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani berbunyi, kilo bekasti eptak wekarbilo toshi eni. Nah, di situ teman-teman, kalau bahasa aslinya ada namanya irama atau irama bentuk atau matra ya, di mana tinggi rendahnya suatu irama tersebut. Nah, kemudian kita melihat ada huruf O, dan kita melihat juga ada huruf O bergaris di atas. Nah, ini teman-teman mempunyai makna dan arti, yaitu bulatan kecil atau O berarti menandakan rendah atau dia menurun irama tersebut. Nah, kalau bulatan bergaris atau O bergaris di atas, ada garis di atas, itu menandakan irama itu naik atau tinggi. Nah, itu teman-teman ya yang dimaksud atau contoh dari irama bentuk tersebut. Nah, yang menjadi kendala di dalam penafsiran adalah Alkitab terjemahan tidak akan diteguhkan tekanan-tekanan dalam bahasa Ibrani.
Nah, penafsir harus cukup menguasai bahasa Ibrani untuk mencari pola tekanan tersebut. Nah, para ahli puisi Ibrani juga tidak memiliki kesepakatan. Nah, itu adalah salah satu kendala-kendalanya, teman-teman. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah kita sebagai penafsir atau pembaca harus membaca dengan teliti kata demi kata, dan kita juga harus menguasai yang namanya bahasa Ibrani. Nah, mungkin itu saja, teman-teman. Akan dilanjutkan kepada teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang irama bunyi atau rima. Nah, unsur puisi Ibrani yang kedua ini mudah ditentukan oleh penafsir, namun kita harus tetap menggunakan bahasa Ibrani. Nah, ada 7 jenis dalam rima ini. Yang pertama ada puisi akrostik. Nah, puisi akrostik adalah puisi yang huruf pertama pada baris-baris yang berurutan dari sebuah bait membentuk urutan abjad atau alfabet, kata atau frasa. Nah, kalau kita baca buku ibu, terdapat 13 puisi akrostik alfabet yang lengkap ada di dalam Mazmur. Teman-teman bisa lihat di dalam Mazmur 9, 10, 25, pasal yang 34, 37, 111, 112, 119, dan 145. Terdapat juga di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Terdapat juga di Ratapan 1, 2, 3, dan 4. Dan ada satu puisi akrostik yang tidak lengkap di dalam Nahum 1 ayat 2 sampai dengan 10. Nah, fungsi dari penggunaan akrostik ini bukanlah sekedar gaya semata, melainkan membantu menghafal isi dari puisi. Nah, teman-teman bisa lihat contoh dari puisi akrostik ini di slide yang saya sudah sediakan. Inilah bentuk dari puisi akrostik, yaitu menggunakan huruf pertama dan pada baris-baris yang berurutan dari sebuah bait membentuk urutan abjad. Nah, teman-teman bisa lihat ada yang saya sudah bold hurufnya dan kata selanjutnya. Jenis yang kedua adalah puisi aliterasi. Nah, puisi aliterasi ini adalah puisi yang mempunyai persamaan bunyi konsonan. Puisi aliterasi ini adalah puisi yang mempunyai persamaan bunyi konsonan. Ingat ya teman-teman, persamaan bunyi konsonan. Contohnya Mazmur 122 ayat 6 dalam transliterasi bahasa Ibrani-nya, Sha alu shalom Yerusalem yeshe alu ohafaik. Teman-teman bisa lihat dalam contoh itu, kita lihat di sana bahwa konsonan SY dan L sering diulangi. Jadi, teman-teman bisa lihat bahwa puisi aliterasi ini adalah puisi yang mempunyai persamaan bunyi konsonan. Baik, dalam bagian berikutnya, jenis puisi irama bunyi berikutnya adalah puisi asonansi. Nah, puisi asonansi ini adalah puisi yang mempunyai persamaan vokal. Nah, teman-teman, kita dapat lihat bahwa aliterasi dengan asonansi ini hanya berbeda persamaan, yang satunya persamaan bunyi konsonan, yang satunya mempunyai persamaan vokal. Nah, asonansi ini persamaan vokal. Contohnya Mazmur 119 ayat 29 dalam transliterasi bahasa Ibrani, Derek Sheker Haser Mimneni We Torakah Kahneni. Nah, kita lihat bahwa contoh di atas terlihat dalam vokal E dan I. Nah, asonansi pada umumnya digunakan untuk menentukan nada dari suatu mazmur. Kita ketahui bersama bahwa mazmur ini pada umumnya dinyanyikan. Asonansi juga digunakan untuk menekan suatu makna atau ide. Nah, berikutnya ada jenis puisi paranomasia. Paranomasia adalah permainan kata. Nah, teman-teman di sini sangat menarik bahwa pada umumnya menggunakan kata-kata yang pengucapan mirip namun berlainan arti. Nah, permainan kata ini digunakan untuk menambahkan dampak dari pesan yang disampaikan. Nah, teman-teman bisa lihat dalam contoh di bukunya Ibu, ada Yesaya 5 ayat 7b. Baik, puisi paranomasia adalah permainan kata. Kata-kata yang pengucapannya mirip, namun berlainan arti. Contohnya di Yesaya 5 ayat 7b, menggunakan paranomasia dalam kata keadilan dengan kelaliman. Kita bisa lihat bahasa aslinya mispat dan mispa. Dan kebenaran dengan keonaran. Sedakah dengan seaka. Nah, menemukan permainan kata ini, maka sesungguhnya ia telah cukup membantu untuk menemukan maksud penulis kitab dalam perikop yang bersangkutan. Nah, teman-teman bisa lihat di slide saya, ada contoh berikutnya. Dokter mengatakan kondisi tubuhnya bisa memburuk jika bisa ular kobra itu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kita bisa perhatikan di dalam contoh ini bahwa bisa yang pertama berarti dapat, dan bisa yang kedua berarti racun dari si ular itu. Nah, permainan kata dari paranomasia ini seperti itu teman-teman, bentuk puisi paranomasia. Kita bisa juga lihat contoh-contoh lainnya dalam permainan kata paranomasia. Nah, baik teman-teman, itulah jenis puisi paranomasia. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik teman-teman, kita lanjut ke dalam puisi yang selanjutnya adalah puisi onomatope. Puisi onomatope teman-teman adalah puisi yang dimana dipakai atau digunakan untuk menggambarkan sesuatu demi memiripkan atau menyamakannya dengan kata-kata atau dengan bunyi. Contoh teman-teman, suara Tuhan digambarkan di dalam Mazmur pasal 18 ayat 14 adalah mengguntur. Suara Tuhan bagaikan mengguntur, kurang lebih seperti itu. Nah, guntur atau gemuruh ini digambarkan sebagai suaranya Tuhan. Nah, ini adalah contoh daripada penggunaan puisi onomatope. Kemudian kita masuk kepada yang berikutnya, puisi elipsis teman-teman. Puisi elipsis ini adalah puisi yang dimana ada penghilangan kata. Nah, ini ada penghilangan kata, maksudnya adalah seperti ini. Misalnya di dalam satu pembacaan, di atasnya kata berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Selanjutnya, kemudian di ayat yang kedua, berbahagialah setiap orang yang masih percaya. Kemudian di yang poin yang ketiga atau ayat yang ketiga tidak mencatat atau tidak tertulis kata berbahagialah, namun tujuannya masih sama dengan ayat yang sebelumnya. Hanya saja yang ditulis di situ orang yang selalu berharap dan selalu mengandalkan Tuhan, kurang lebih seperti itu. Tapi maknanya sama dengan kata berbahagialah orang di ayat 1 dan di ayat yang kedua. Hanya saja penghilangan kata berbahagialah, namun maknanya atau maksud daripada ayat itu mengatakan bahwa berbahagialah juga orang yang bla bla bla, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah puisi inclusio. Puisi inclusio teman-teman adalah puisi di mana adanya pengulangan demi untuk menjelaskan atau memperkuat daripada isinya. Contoh teman-teman, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat yang pertama, di situ saya baca pujilah Tuhan bla bla bla. Kemudian itu hilang sampai ayatnya yang ke-19. Nanti di ayat yang ke-20, 21 dan 22 di situ dibahas lagi pujilah Tuhan sekian, kemudian pujilah Tuhan sampai di ayat yang ke-22. Nah, ini adalah contoh daripada penggunaan puisi inclusio. Artinya, di awal ada kata tersebut dan di isi atau di akhirnya ada juga pengulangan daripada kata tersebut. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan yang bagian C, yaitu irama pikiran atau pararealisme. Pararealisme memiliki arti adalah suatu fenomena di mana yang 2 atau 3 atau 4 barisnya saling memperkuat, mempertegas, dan mengembangkan secara dinamis. Kemudian, semua ahli puisi Ibrani setuju bahwa pararealisme merupakan unsur utama dalam puisi Ibrani dan adalah unsur yang paling penting untuk dicari selain bahasa kiasan dan irama bunyi. Kemudian, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengidentifikasi pararealisme. Yang pertama adalah mencari kata yang memiliki sejajaran padanan atau memiliki keadaan yang sama. Kemudian mencari kata elipsis yang dimana kata ketika di bagian baris A-nya tidak dijelaskan tetapi di bagian B-nya sudah dijelaskan. Yang ketiga adalah kata pengembangan. Terlanjut, jenis-jenis pararealisme. Yang A-nya variasi A sama dengan B. Variasi ini terjadi ketika baris A dan B menjadi sinonim atau menjadi antitesis. Paralelisme sinonim memiliki arti kata-kata dalam barisnya memiliki makna yang sama atau bersinonim. Saya mengambil contoh Amsal 20 ayat 1, yaitu anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribu. Di sini kita bisa melihat dua kata yang bersinonim, yaitu anggur dengan minuman keras dan pencemooh dengan peribu. Kemudian paralelisme antitesis memiliki arti beberapa bagian yang berpadanan saling berlawanan atau menunjukkan kontras namun tetap menekankan satu ide. Saya mengambil contohnya Amsal 10 ayat 4. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan. Di sini kita bisa melihat suatu hal yang berlawanan, yaitu bijak dengan bebal, sukacita dengan kedukaan. Tetapi ini merupakan suatu kata yang berpadanan atau memiliki arti sinonim, yaitu menggambarkan suatu sifat. Kemudian yang B, variasi A lebih besar dari B. Dalam variasi ini,
barisan A memiliki peran mengungkapkan ide utama, sementara baris B menambahkan penjelasan terhadap baris A, sehingga pemikiran baris A dapat diungkapkan dengan lengkap. Dan dalam variasi ini hanya menggunakan paralelisme subordinasi. Saya mengambil contoh Mazmur 11 ayat 6, berbunyi, kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Di sini kita bisa melihat dua bagian, yaitu yang tadi saya bilang pengertian dari variasi A lebih besar dari B, yaitu variasi A menggambarkan suatu ide pokok dan B adalah menggambarkan suatu penjelasannya. Di sini kita dalam Mazmur 11 ayat 6 kita bisa lihat A itu merupakan ide pokok yang dimana kita dapat ambil yaitu bahwa Tuhan memiliki kekuatan dan hendak memberitakan kekuatannya itu. Kemudian bagian B-nya merupakan penjelasan yang dimana adalah menggambarkan alat apa yang digunakan untuk memberitakan kekuatan tersebut. Oke, saya lanjutkan kepada teman saya berikutnya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Yakob Simamora tentang irama pikiran. Nah, masuk di dalam paralelisme kesinambungan. Paralelisme kesinambungan ini biasanya menggunakan baris A sebagai pengantar, lalu baris B-nya digunakan untuk melengkapi atau menyempurnakan baris A. Selanjutnya, paralelisme perbandingan. Paralelisme ini biasanya menggunakan pesan dengan cara membandingkan dua hal atau lebih. Biasanya mempunyai ciri khas menggunakan bahasa kiasan. Masuk di dalam paralelisme spesifikasi. Paralelisme ini biasanya membuat baris yang pertama menjadi spesifik karena dijelaskan kembali di baris berikutnya. Lalu paralelisme intensifikasi. Nah, paralelisme ini biasanya terjadi ketika baris kedua menyatakan ulang baris pertama secara lebih tajam, sehingga ayatnya mempunyai kekuatan puitis dan meningkatkan kekuatan puitis dari ayat tersebut. Lalu paralelisme tangga. Paralelisme ini biasanya memberikan suatu struktur yang indah, di mana setiap baris-barisnya menampilkan perkembangan seperti tangga. Lanjut, paralelisme kiasmus. Nah, biasanya paralelisme kiasmus ini menempatkan susunan kata yang paralel pada baris pertama dalam urutan yang terbalik. Lalu, paralelisme merismus. Nah, paralelisme ini terjadi ketika penyair menyebutkan hal-hal yang ekstrim untuk menggambarkan totalitas dan kebesarannya. Lalu paralelisme inclusio. Nah, paralelisme ini biasanya menggunakan frasa-frasa dari baris pertama yang diulang di baris terakhir. Lalu bahasa kiasan. Nah, kata kiasan ini adalah suatu kata atau kombinasi kata-kata yang dipakai dengan cara lain. Contohnya, orang-orang Kristen diperhatikan berdiri teguh di dalam Kristus. Nah, apakah itu berarti orang Kristen harus berdiri terus? Nah, arti berdiri teguh ini kita harus tetap siap menghadapi proses. Artinya, berdiri teguh merupakan bahasa kiasan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, shalom. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis puisi. Puisi ini sangat erat dengan penyampaian, dengan mengunggah emosi para pendengarnya. Fungsi puisi sangat baik dilakukan biasa dalam ibadah ataupun fungsi lainnya dalam pengajaran ataupun teguran. Karena fungsi puisi ini sangat luas, maka fungsi puisi ini dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ialah nyanyian perang. Nyanyian perang ini pada umumnya disampaikan ketika bangsa Israel telah menang atau memenangi perang mereka. Yang itu terdapat dalam ayat tersebut dalam slide saya ini. Yang kedua adalah Kidung Cinta. Kidung Cinta dapat dilihat dalam Kidung Agung. Penafsiran Kidung Agung harus melihatnya sebagai suatu puisi yang menghadirkan indahnya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, bukan dipandang sebagai puisi yang erotis ataupun ditafsirkan sebagai secara alegoris. Yang berikutnya adalah puisi ratapan. Puisi ratapan dapat kita lihat dalam kitab Mazmur dan Ratapan. Mazmur Ratapan ini berisi tentang doa-doa agar Allah menyelamatkan mereka, dan itu kita dapat melihat dalam kitab Mazmur. Baik, shalom, terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkannya, yaitu bagian D, himne. Himne berfungsi sebagai suatu pujian kepada Allah. Himne pujian dapat digolongkan sebagai yang pertama, pujian Tuhan sebagai pencipta, dan yang kedua sebagai pelindung dan pembela umatnya. Dan yang ketiga adalah sebagai Tuhan atas sejarah. Nah,
Selain berbicara mengenai pujian kepada Allah, himne juga dapat berfungsi sebagai ucapan syukur kepada Allah karena ia telah menjawab doa-doa yang disampaikan oleh si pemazmur. Contoh, si pemazmur meminta doa supaya ia diselamatkan dari mara bahaya. Dan di bagian E yaitu nyanyian perayaan dan penegasan. Sejumlah puisi hadir dalam perayaan peneguhan janji antara Allah dengan umatnya. Seperti Mazmur Kerajaan. Di sini Mazmur Kerajaan memiliki beberapa tipe. Yang pertama, Mazmur Penobatan dan Mazmur Penabisan. Nah, ini ditulis untuk menunjukkan keadaan di mana akses menuju kepada kenaikan tahta dengan ritual pemahkotaan, bersumpah di hadapan Tuhan, pengurapan dengan minyak dan menerima penghormatan dari rakyat. Tipe lain dari Mazmur Kerajaan dapat digolongkan sebagai yang pertama, ratapan, ucapan syukur atas kemenangan, persiapan perang, dan terakhir persiapan pernikahan kerajaan. Nah, berbicara mengenai Mazmur Kerajaan, banyak mazmur tersebut dapat dikatakan sebagai Mazmur Mesianik atau Mazmur Mesianis. Kenapa disebut Mazmur Mesianis? Karena banyak dikutip di dalam PB sebagai bukti diri terhadap Yesus. Contohnya, dalam Mazmur pasal yang kedua ayat ke-7. Di situ dikatakan Yesus sebagai anak Allah.